Shalom shalom komunitas IPM yang diberkati. Andalkanlah Tuhan dalam segala hal. Kita akan membaca di dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Amsal 3 ayat 5 sampai 8 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Komunitas IPM yang diberkati, ternyata kita harus mengakui Tuhan di dalam setiap laku kita agar kita bisa mendapat pertolongan dari Tuhan. Bagaimana cara kita mengakui Tuhan di dalam setiap laku kita? Saat ini teknik, teori, atau pengalaman keberhasilan kita di masa yang lalu belum tentu bisa diterapkan untuk mencapai keberhasilan kita di masa kini. Bahkan cara kita, teknik kita berhasil terhadap satu customer, kalau Anda sales, keberhasilan Anda terhadap satu customer belum tentu cara atau teknik Anda itu bisa berhasil digunakan untuk customer yang berikutnya atau yang lainnya. Masing-masing customer memerlukan pendekatan yang sangat berbeda-beda tekniknya. Saya mengakui bahwa memang kita memerlukan hikmat dari Tuhan. Kemarin saya menemui 3 customer, dan ternyata ketiga-tiganya itu memiliki teknik yang berbeda. Saya berdoa, saya berkata demikian, Tuhan, bagaimana saya mengenalkan produk saya kepada customer ini? Bagaimana caranya? Dan Tuhan memberikan hikmat di dalam hati dan pikiran saya, kamu harus berkata demikian. Setelah saya dari customer A, saya ke customer B, saya berdoa lagi kepada Tuhan, Tuhan, apakah cara yang tadi bisa saya gunakan untuk customer si B ini? Tetapi Tuhan berkata, tidak, kamu berkata seperti ini. Dan saya taati suara hati saya, dan ternyata sangat bagus hasilnya, sangat bagus efek yang kami peroleh, respon yang kami peroleh. Di customer yang ketiga, sekali lagi saya berdoa, Tuhan, saya harus gunakan cara yang untuk customer A atau untuk customer B. Tuhan berbicara lain lagi, tidak, kamu harus berbicara seperti ini. Dan saya ikuti suara hati nurani saya. Dari customer A, B, C, dalam satu hari ini, kemarin saya ternyata menggunakan cara pendekatan yang berbeda-beda. Saya mengakui bahwa memang kita memerlukan hikmat yang dari Tuhan. Saya tidak mengakui bahwa keberhasilan saya di masa lalu, teori itu bisa digunakan untuk ketiga customer ini. Tetapi saya mengakui bahwa kita perlu peka terhadap suara Tuhan dan menanyakan bagaimana kita harus menggunakan teknik di dalam pendekatan kita. Kita harus dengaran suara Tuhan. Mungkin suara hati nurani kita itu betul suara Tuhan. Karena itu kita harus melatih kita mendengarkan suara yang hati nurani kita ucapkan. Komunitas IPM yang terkasih, minggu lalu saya bertemu dengan seseorang. Orang ini kurang berhasil di dalam penjualan, dan saya berkata, Bapak, sampai kapan Bapak mengandalkan kekuatan Bapak di dalam menjual? Sampai kapan? Saya tanya, bagaimana kehidupan doa Bapak? Ya, kadang-kadang doa, kadang-kadang tidak.
Nah, bagaimana Bapak setiap hari membaca firman? Ya, kadang-kadang baca, kadang-kadang tidak. Lebih sering lupanya. Saya berkata, Bapak, kita tidak bisa hidup tanpa firman dan tanpa doa. Itu sama halnya Bapak tidak makan setiap hari. Padahal firman itu adalah roti kehidupan. Kalau Bapak untuk jasmani memerlukan makanan 3 kali, kenapa rohani Bapak tidak diberi makan minimum 3 pasal setiap harinya? Bagaimana Bapak bisa bertahan hidup kuat secara rohani? Sebenarnya rohani Bapak mati. Bapak terlalu mengandalkan kekuatan Bapak sendiri, sehingga Bapak tidak berhasil. Bapak harus bertobat. Bapak harus mulai rajin membaca firman Tuhan. Dan saat membaca firman Tuhan, sebelum membaca firman Tuhan, Bapak harus berdoa, minta Roh Kudus singkapkan rahasia di dalam firman Tuhan, sehingga firman itu bisa berbicara kepada kita dan kita memahami arti firman itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Mungkin firman itu ditulis ribuan tahun yang lalu untuk suatu kejadian, tetapi Roh Kudus bisa menerjemahkan firman itu untuk berbicara dalam hidup kita untuk hari ini, untuk kekinian. Firman itu tidak menjadi out of date, tetapi firman itu bisa menjadi update, karena Roh Kudus bisa merubah firman yang logos itu menjadi rema, menjadi hidup, menjadi kekuatan Tuhan untuk menolong kita. Kalau kita tidak pernah membaca firman, bagaimana Tuhan memiliki kekuatan untuk menolong kita? Tidak ada dasar, tidak ada pegangan untuk Tuhan melakukan karyanya, karena firman-Nya tidak bekerja di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak tolong bertobat. Bapak jangan mengandalkan kekuatan sendiri, jangan bergerak sendiri, tapi biarlah bergerak menurut pimpinan Roh Kudus. Itu tidak membuat Bapak menjadi malas, tetapi Bapak semakin giat, karena Roh Kudus akan membukakan jalan-jalan yang ajaib, meluruskan jalan-jalan Bapak, sehingga Bapak sendiri akan terheran-heran, Bapak sendiri akan terkagum-kagum cara Roh Kudus itu bekerja, bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena kekuatan Roh Allah. Komunitas EPM yang terkasih, bagaimana kita berjalan hidup mengandalkan Tuhan. Jangan Anda dan saya berjalan mengandalkan Tuhan hanya setengah-setengah, tetapi sepenuhnya kita mulai mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Kalau kita setengah-setengah, hasilnya mungkin setengah-setengah juga, atau bahkan kurang dari setengah. Tetapi kalau kita belajar hidup mengandalkan Tuhan di dalam setiap laku kita, saya percaya Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit. Tuhan akan membukakan jalan-jalan kita untuk kita diberkati dan kita mengalami kepenuhan dari Allah. Komunitas EPM yang terkasih, belajarlah untuk hidup di dalam Tuhan, mengakui Tuhan di dalam setiap laku kita, sehingga kita tidak salah di dalam setiap keputusan-keputusan kita. Bahkan hikmat Tuhan memimpin kita untuk berjalan lebih maju lagi, lebih diberkati. Elia Paul Ang dalam Inspiratif Power Ministry.